berhasil merupakan Anda kali ini. Masih ada Krono tapi Randy ditumbangkan orang Arab. Ada 3 orang dari tim Arab. Kali ini kasih sudah coba untuk melepaskan Jamsu, tapi kita notice ke arah Kunca yang masih ada sendirian. Karena untuk melakukan ras. Ya damet, kita rupanya sekali ini Arabnya harus benar tumbang dan kasih menjadi sang penyelamat. Kasih frontal gaming. Dari tim MPX tadi karena cancel ada FR tadi yang masuk. Tapi kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di kalah yang kedua Soul Survivors dan pemirsa dimanapun Anda berada. Mari kita terbang setinggi-tingginya menuju ke map Kalahari untuk melanjutkan setiap roundnya pada malam hari ini. Yang mana kali ini pesawatnya sudah terbang. Survivors dari area mana ini? Dari area confinement menuju ke area The Maze, antara Maze dan juga antara Mamut. Dan kali ini kalau kita ngelihat dari drop zone-nya masih cukup sama, NXL agak sedikit berpisah dan kali ini masih cukup dihindari untuk yang namanya early fight ya. Tapi kali ini sudah ngelihat ada Seon yang tertembak oleh salah satu player dari Rebellion Tabor. Yap, betul sekali. Ada Seon yang tertembak dari arah Rebellion Tabor. Dan gue rasa kali ini, gue sebenarnya sih untuk match sekarang lebih penasaran ke NXL ya. Karena NXL udah 4 round berturut-turut, mereka ada di zona yang sangat-sangat nyaman tentunya, yang diidam-idamkan oleh orang-orang gitu ya. Terhindar dari pemotongan rotasi oleh tim-tim lain. At least ya walaupun nggak sampai akhir, tapi untuk beberapa zona mereka bisa terhindar dari pemotongan rotasi dari tim-tim lain. Itu sebenarnya cukup tenang dan mempengaruhi mental mereka agar lebih stabil lagi ya. So, gue penasaran kalau hari kali ini apakah akan seperti itu lagi dari tim NXL ataukah ada gameplay yang terbaru. Tapi kalau gue rasa NXL bakal bermain dengan tipe permainan yang sama sih. Harusnya mereka bakal masuk ke tengah-tengah, ke central circle ya, yang tadi sempat gue bahas itu meminimalisir untuk mereka terkena cutting rotation dari musuh atau ya keterlambatan rotasi. Ya itu dia, begitu yang terjadi di Kalahari sebelumnya dari anak-anak tim NXL itu sendiri. Mereka juga lagi-lagi memanfaatkan high grounding yang ada di area Kalahari. Tapi kita move terlebih dahulu karena lagi-lagi itu menjadi sang MVP di round sebelumnya dengan lagi-lagi permainan sangat konsisten dari tim Eko Esports. Damage-nya aja itu nyampe 2.900, itu 100 lagi aja kan, satu permen doang itu udah jadi 3.000 tuh damage-nya tuh. Udah 3.000. Tapi emang permainan dari tim Eko Esports sendiri ini udah kayaknya nggak aneh gitu kalau misalkan mereka konsisten. Justru kurang 11 doang lu, gila. 2989 damage-nya soalnya. Iya, kurang 11 bukan kurang 100 ya. Iya, udah 3.000 tuh kurang 11 doang, gila. Tapi dari justru yang aneh kalau misalkan anak-anak dari tim Eko Esports-nya ini tumbang di awal atau tumbang di area area mid game lah. Karena permainan dari mereka di beberapa round juga untuk hari ini cukup konsisten dari awal sampai akhir. Hashtag 3 kali, terus diakhiri di round keempat dengan dapetin Puya dengan bekal yang sudah mereka miliki di 4 round sebelumnya. Ini bakal jadi boostingan mental yang sangat kuat nggak sih harusnya buat mereka main di 2 round sisa. Ya betul sekali, 2 round yang tersisa kali ini benar-benar harus dimanfaatkan dengan sangat baik tentunya oleh masing-masing tim. Tapi kita lihat kali ini dari tim Onyx ya, gue belum lihat sesuatu hal yang greget hari ini dari Onyx ya, bisa gue bilang, karena beberapa kali juga tim Onyx menerima pressure yang terus-menerus akhirnya harus memutuskan jalan mereka untuk mendapatkan Buya hari ini. But okay, atas mereka nggak tusun ya, dan gue rasa ini teman-teman yang hari ini menjadi pemuncak klasmen mungkin akan lebih bermain aman lagi di 2 match terakhir. Ya harusnya, apalagi kalau kita dengar tadi apa yang dibilang sama Johnson, kalau ditanya puas atau enggak jelas belum ya. Karena masih ada 2 round tersisa yang masih bisa untuk dimanfaatkan lagi. Dan rupanya Madura Prime mereka turun di arah Shrines dan mereka lebih menaruh respect ke arah anak-anak dari tim NXL karena mereka tadi di round sebelumnya ada di area sini. Mereka mendahului untuk ada di area bukit sini, Julia. Oke, tapi gua rasa teman dari tim Madura Prime atau dari seorang Force sendiri masih belum mau untuk mundur, memberikan high pressure terhadap teman-teman dari tim NXL itu sendiri. Dimana kalau misalnya gua dari tangga coba untuk melakukan satu upaya ras ternyata karena teman dari tim Ego, tapi Dudes
ternyata berhasil dijatuhkan. Walaupun sebelumnya ada tembakan balasan yang hampir saja menumbangkan teman-teman dari tim Galaxio kali ini. Dari seorang Koja, terhit yang cukup parah. Kehilangan setengah HP-nya. Namun kita lihat dari arah depan, dari seorang Chemios bakalan masuk langsung ke arah pertahanan dari seorang Koja itu sendiri. Aduh, sayang banget. Ini artinya hanya menyisakan satu orang tersisa yaitu Kiba, dan apa yang dibilang oleh Mr. Kahfimen tadi di meja analis buat matahin Eko gimana sih ya, coba aja tabrak di awal gitu ya kan, dan berhasil dilakukan oleh tim Galaxio barusan. Cuma ya memang masih sisa satu, ini artinya masih ada kesempatan dong untuk anak-anak dari tim Eko Sport supaya bisa tetap ada di area mid sampai ke late game. Tapi yang jadi catatan buat mereka adalah ya mereka harus kembali melakukan reset terhadap resource yang sudah capek-capek mereka kumpulin gitu loh dari awal sampai ke menit kelima ini. Mereka harus kumpulin lagi semuanya dari awal kalau misalkan setiap playernya berhasil buat diselamatin lagi. Tapi kita move lagi ke area yang lain karena kali ini sudah ada Pilas Opi yang sedang menghindari fight antara mereka bersama dengan tembakan jarak jauh dari First Riders, sang penguasa dari refinery itu sendiri. Mereka mencoba untuk bermain lebih aman lagi, mereka mencoba untuk bermain lebih safe karena mereka juga perlu raihan poin terbaik mereka pada malam hari ini setelah katanya minggu kemarin lagi bercanda-bercandanya gitu. Lagi bercanda-bercandanya ya. Sekarang mereka udah masuk udah mode serius. Mereka katanya udah mulai masuk mode serius. Bercandanya aja kan gue bilang di awal tadi, bercandanya aja dapat buya gitu. Apalagi serius itu dia. Harusnya sih buyahnya dari awal sampai akhir ya kalau serius kayak gitu. Kita lihat kali ini dari First Riders yang tadi kata Coach Johnson nih, bersiap katanya ya, apa yang akan terjadi. Dan ini dia standing round keempat di mana dipuncaki oleh teman-teman dari tim Eko Esports ya. Kemudian ada First Riders Eclipse. Ini Eko sama First Riders hari ini bisa gue bilang sangat-sangat konsisten ya dalam segi permainan. So menurut gue untuk nanti mungkin di global pointnya mereka akan unggul lagi dan lagi, akan lebih naik lagi tentunya karena permainan hari ini benar-benar luar biasa konsisten dari mereka. Dan Ses Alpha Inc pun sedikit demi sedikit tadi kita lihat ada di peringkat ketiga ya di round sebelumnya, itu akan menjadi satu tabungan lagi untuk Ses Alpha Inc yang hari ini bermain cukup baik, yang cukup menonjol bisa gue bilang. Bahkan dari Ses Alpha Inc ini adanya 2 player tambahan mereka membuat mereka hari ini benar-benar luar biasa gila sih. Iya ya, tapi sayangnya untuk Ses Alpha Inc sendiri di round sebelumnya Bermuda yang barusan mereka nggak ada di top 5 ya. Jadi buat mereka harus agak sedikit berat dan di standing sementara mereka tergeser lah ya, mereka agak sedikit tergeser. Tapi kalau kita berkaca dari kali sebelumnya, mereka berhasil dapetin buya dengan poin kill cukup banyak, ada di angka 20 sampai 21 kalau salah tadi. Ini akankah mereka bisa mengulang hal tersebut melewati banyak tim dan mereka mengeliminasi semuanya, atau justru dengan respectnya dari tim lain menyiapkan strategi seperti Madura Prime mengantisipasi pergerakan dari NXL? Membuat NXL sendiri nggak bisa gerak ke area yang mereka inginkan. Tapi kali ini rupanya saudara fight antara tim RRQ bersama dengan MTX yang mana force dan tembakan yang sangat menyakitkan sejauh ini. Dari pergerakan RRQ kali ini sebenarnya bakal komit ke arah pertahanan dari tim MTX, Julia. Oke, kita lihat kali ini RRQD di mana tadi ada dari seorang force menggunakan scalernya untuk menghancurkan satu tool yang ada di depan mata dia. Tapi ternyata pas dihancurin surprise ada 2 orang. Tapi ternyata satu persatu player dari RRQD harus berhasil diculik oleh teman-teman dari tim Madura Prime. 1 orang berhasil ter-take down, tapi ternyata Force menerima tembakan balasan yang cukup sakit, langsung ternok begitu saja dengan jarak yang cukup jauh dan sulit untuk di-revive kalau menurut gua, karena sangat paling depan Force yang bawa. Kasih surprise, ada Danis yang menunggu teman-teman dari RRQD untuk turun dan itu berhasil. Akhirnya Danis bisa memulangkan seorang Kasih, tapi ternyata ada tembakan balasan juga terhadap seorang Danis yang ini Danis paling susah buat di-revive kalau gitu kondisinya, dan berhasil di-end begitu saja. Misalkan 3 orang dari Madura Prime ini bakal 3 versus 3 kali ini, dan dari seorang corner bakalan coba untuk menjaga di area atas, sedangkan di arah bawah lagi dan lagi tembakan demi tembakan meluncur ke arah teman-teman dari RRQID. Namun kita lihat juga di arah atas corner bakal menerima beberapa tembakan peringatan dari seorang K86. Yes, masih cukup seimbang sejauh ini antara tim dari Madura Prime bersama dengan RRQD. Tadi ada sedikit ketidaknotisan dari seorang Kasih, di bawah lagi ada yang sembunyi ternyata. Danis di bawah batu, dia jempil kayak keong. Jempil di bawah batu, Kasihnya aja sampai di take down. Tapi kali ini Okanar sangat-sangat on point tembakan ke arah sang snipe shooter juga dari Madura Prime. Berhasil diculik bahkan dari tim MPX, hanya menyisakan 1 atau 2 member saja. Dan pergerakan dari tim RRQ
ide, lebih komit dan lebih bisa untuk bermain lebih safe lagi meskipun Arab tadi sempat di take down tapi kali ini masih bisa diselamatkan kembali dan untuk resource harusnya nggak perlu terlalu khawatir karena mayatnya ada di arah sana gitu loh. Belum lagi untuk mayat yang berhasil mereka kill tadi ya, tinggal ya mereka buat masuk ke dalam zona aja selanjutnya sih sebelum mereka kesusul aman anak-anak dari tim MPX. Tapi kita ngelihat di minimap ada Kiba yang lagi nyelamatin ketiga temennya di revival point dan arah tembakan yang dilancarkan oleh tim SES Alpha Inc. Ayo, dikit lagi Kiba. Ayo Kiba, kamu bisa Kiba. Manfaatin keluarnya Kiba. Revive semuanya yuk masuk ke dalam zona dan Kiba kali ini bakal bergerak mundur untuk menyelamatkan dirinya. Nice, katanya teriakan dari belakang itu kenceng banget ya. Wak. Kedengaran banget dan dari Kiba itu sih udah boleh keringet dingin ya. Karena tadi dia sendirian coba untuk merevive teman-teman dengan adanya hujan peluru itu sih ya ampun ya keringet dingin boleh sih kalau bisa. Tapi kita beralih ke POV dari The Pillars OP di mana kali ini berhadapan langsung dengan teman-teman dari West Bandits. Rama coba untuk mempersiapkan dirinya, coba untuk setup secara matang dari belakang itu coba ada yang nge-flanking ya dari teman-teman The Pillar tapi tanpa disadari ada Skybeams juga yang udah jaga-jaga di arah belakang. 3 player dari The Pillars OP bakal coba untuk rusuh masuk ke arah pertahanan, jatuh pertahanan dari West Bandits kali ini. Tapi HMXT di arah luar rumah hampir saja terhit. Di dalam rumah pun kita sudah ada pertempuran terjadi. Skybeams di luar kayak Dewan langsung lompat ke arah atas menumbangkan satu player namun Alpha pun berhasil dijatuhkan namun boy-nya harus hilang. Begitu saja 2 player dari tim The Pillars pun terjatuh. Satu player dari Skybeams kali ini menjadi last man standing untuk teman-teman dari West Bandits. Sementara karena 2 playernya sudah berhasil di knock, masih bisa untuk mencuri 1-2 tembakan ke arah teman-teman dari The Pillars OP dari celah jendela yang cukup kecil Bigan. Bom dari celah yang sangat-sangat sempit rupanya Freya berhasil memanfaatkan momentum yang sangat sempit bahkan masih ada waktu rupanya untuk dia cancel dulu revive-nya dan berhasil melepaskan tembakan ke arah satu player terakhir yang tersisa berhasil membawa timnya mengeliminasi satu squad full dan pengurungan yang dilakukan benar-benar efektif meskipun tadi satu orang Skybeam sangat-sangat membuat pertahanan dari The Pillars OP ketar-ketir sangat-sangat kesulitan tapi Freya berhasil menjadi pahlawan untuk The Pillars OP sampai detik ini dan di arah lain Madora Prime harus tumbangi posisi ke-11 Julia. Sayang sekali, namun kita lihat kali ini nampaknya sudah banyak tim yang bertabrakan di satu daerah di mana ada tim set Alpha Inc, Galakio dan Kiba dari kejauhan yang kali ini memantau saja pergerakan dari arah musuhnya. Di sisi lain kita lihat juga dari Onyx kali ini harus berhadapan dengan Rebellion Tabur, tapi kita harus memantau adanya pertempuran yang terjadi cukup sengit di area teman-teman dari set Alpha Inc yang menyisakan kedai seorang diri di ruang gerak yang cukup terbatas. Kali ini kita sudah diaktifkan duo di pop up kali ini kedai sedikit demi sedikit maju karena zona tidak berpihak terhadap kedai, mau nggak mau harus maju tapi ternyata tanpa berpikir panjang teman-teman dari Galaxio akhirnya berhasil memulangkan SES Alpha Inc di posisi ke-10. Wah ini sangat-sangat disayangkan memang untuk SES Alpha Inc tadi berhasil dapetin Buya di round. Kibanya yang mati. Iya jadi dia berkorban untuk sweet. teman-temannya, so sweet banget kan. Ya itulah memang dengan adanya revival system jadi kita bisa masih menyelamatkan poin placement ya. Yap. Dari anak-anak Eko Esports sendiri yang tentunya ini penggunaannya sangat-sangat efektif. Tapi kali ini kita sudah melihat adanya gerakan dari tim Onyx Olympus juga yang sudah mulai melakukan fight menuju ke arah tim dari Rebellion Tabor di arah depan sana. Yang tentunya ini bakal jadi PR buat mereka untuk masuk ke dalam final selanjutnya dan sayangnya tadi anak-anak dari SES Alpha Inc benar-benar harus tertahan oleh pergerakan tim Galaxio. Match benar-benar tahan pergerakan orang terakhir rupanya kali ini Freya sang pahlawan harus benar-benar culik di motor. Dia jadi penumpang, dia keculik tapi motornya tetap jalan. Jahat ya. Tapi kita lihat kali ini dari seorang HMXT cukup terhimpit zona dengan adanya high pressure yang diberikan oleh seorang Ikal. Kali ini cukup sulit nampaknya untuk melakukan rotasi lanjutan. Namun kita lihat, sayang sekali bakal coba untuk dilempar satu upaya granat yang membentuk bisa menjadi pergerakan dari seorang HMXT. Kita pun terlebih dahulu ya terutama dari tim Onyx di mana Gardu sudah mulai merasakan adanya tekanan-tekanan yang tidak bisa dihindari. Coba menunggu terlebih dahulu
namun gua rasa Gatu masih cukup aman di arah lantai 2. Sementara itu kita lihat di arah bawah adanya Zia dan juga Garo yang coba untuk berjaga di arah bawah. Hati-hati bakal dilempar dulu aja. Ratu sudah mulai diaktifkan. Gua rasa di sini sudah mulai terdeteksi keberadaan Zia dan Gare pun tidak terselamatkan. Cory menyusul Gare dan juga Zia. Terketiga orang saja dari Rebellion Tabur kali ini coba untuk memberikan sedikit tembakan dari arah jendela, Migan. Yes, kali ini dari tim Rebellion Tabor coba untuk bertahan terlebih dahulu. Suaranya tidak ada di area mereka, tapi benar-benar anak-anak dari tim Onyx Olympus ini benar-benar dibuat kesulitan. Tapi kalau kita lihat kali ini zonanya ada di Echo, ada di NXL, ada juga di Anarchy. Ini kali ini John berhasil mendapatkan killnya di area dalam zona. Kali ini mereka berhasil survive sampai ke late game, tapi jumlah timnya ini masih ada 9. John berhasil menumbangkan M. Jurino juga di sana, bahkan NXL benar-benar tumbangkan oleh tim Anarchy. Hide di arah sana. Echo masih ada Kucai sendirian. Echo benar-benar harus ditumbangkan di awal supaya mereka nggak jadi tim yang sangat kuat di late game. Bisa satu orang saja, tapi kali ini bisa merupakan seorang Arab berhasil merupakan satu orang di arah depan sana. Joannya juga kali ini harus benar-benar tumbangkan. Masih ada tembakan dari seorang Okander yang sambil kasih dengan M79-nya berhasil merupakan Anaf kali ini. Masih ada Krono, tapi Randy ditumbangkan seorang Arab. Pikir terus juga dia lari langsung di belakang ke arah lobby. Anarchy Hide kali ini berhasil mendapatkan 8 kill sejauh ini. Luar biasa Julia. Wah gila sih, kali ini Anarchy sudah mulai mengeluarkan taringnya. Di mana tadi kasih kita lihat dari M79-nya. Dan First Rider Eclipse pun ternyata harus puas di posisi ketujuh. Kita lihat dari seorang Kibbins di ruang gerak yang cukup sempit dengan banyaknya glual. Harus mendapatkan teman dari Anarchy bakal melempar granat demi granat ke arah depan. Tapi kita lihat dari seorang Arab pun berhasil menemukan seorang Mezzo. Di sisi lain Kucai pun sedikit demi sedikit mengumpuli pundi-pundi poin kill. Namun The Pillars OP nampaknya tidak bisa lanjut. Dan Onyx Olympus pun harus posisi kelima. Ternyata 4 tim aja maksud gua. Dan Rebellion Tabur, Anarchy dan juga Echo yang ada di satu watchtower. Kucai masih bertahan ternyata, Bigan. Yes, masih ada 3 orang dari tim Anarchy kali ini. Kasih sudah coba untuk melepaskan Jamsu, tapi kita notice ke arah Kucai yang masih ada sendirian. Okader mencoba untuk melakukan ras. Nggak ada medkit rupanya sekali ini. Arabnya harus benar tumbang dan Kasih menjadi sang penyelamat. Kasih Frontal Gaming mencoba untuk melakukan penyelamatan, tapi masih ada sebuah gol yang sangat on point sekali. Cepat luar biasa. Harus menggulung medkit terlebih dahulu, tapi Kasih rupanya kali ini sulit.